Ariel Sharon, lahir 26 Februari 1928, Kefar Malal, Palestina, sekarang di Israel, meninggal 11 Januari 2014, Ramat Gan, Israel, adalah seorang jenderal dan politikus Israel yang kehidupan publiknya ditandai oleh prestasi militer dan kebijakan politik yang brilian namun kontroversial. Ia adalah salah satu tokoh utama dalam Perang Arab-Israel dan terpilih sebagai Perdana Menteri Israel pada tahun 2001, sebuah jabatan yang dipegangnya hingga ia lumpuh akibat stroke pada tahun 2006. Kehidupan awal dan karir militer. Lahir dengan nama Ariel Scheinerman, seperti banyak orang Israel lainnya, ia menghebrakan namanya pada tahun-tahun awal berdirinya negara itu. Sharon tumbuh dalam keluarga imigran Rusia di Palestina yang saat itu diperintah Inggris. Tahun-tahun awalnya ditandai oleh pengalaman dalam gerakan Zionis buruh sekuler dan sosialis serta dalam Haganah, milisi Zionis bawah tanah, yang ia ikuti pada usia 14 tahun. Pada bulan Desember 1947 ia menjadi tentara penuh waktu. Pada tahun 1948, Sharon bertempur sebagai perwira junior dalam pertempuran Larn, ketika pasukan Israel di sana dikalahkan oleh pasukan Yordania. Peleton Sharon hancur, dan ia terluka parah. Ia kemudian mengatakan bahwa ia dilahap oleh keputusasaan dan rasa malu atas kekalahan itu. Setelah perang, ia tetap berseragam dan bertugas sebagai perwira intelijen sambil mempelajari sejarah Timur Tengah di Universitas Ibrani Yerusalem. Pada bulan Juli 1953 Sharon diangkat sebagai Kepala Unit 101, sebuah kelompok komando yang ditugaskan untuk melakukan serangan balasan terhadap desa-desa perbatasan Yordania sebagai tanggapan atas serangan oleh pasukan Arab yang tidak teratur. Sharon diberi kebebasan bertindak yang cukup besar, yang ia tambahkan dengan sifat impulsif dan gegabah. Pada bulan Oktober, salah satu operasi tersebut, sebuah serangan balasan terhadap desa Kibi di tepi barat, menewaskan 69 warga sipil, banyak dari mereka adalah wanita dan anak-anak. Episode itu membangkitkan kritik baik di Israel maupun di luar negeri. Menteri Luar Negeri Israel Moshe Sharet, yang menentang pembalasan semacam itu, mengecam serangan itu karena telah mengekspos Israel di hadapan dunia sebagai sekelompok penghisap darah yang mampu melakukan pembunuhan massal. Namun Sharon dilindungi oleh Perdana Menteri pertama negara itu yang suka berperang, David Ben-Gurion, yang menggambarkan Sharon muda sebagai sosok yang orisinal dan visioner. Dalam buku hariannya, Ben-Gurion juga mencatat, jika ia mampu melepaskan diri dari kesalahannya karena tidak mengatakan kebenaran dan menjauhi gosip, ia akan menjadi seorang pemimpin militer yang luar biasa. Pada tahun 1955, Sharon memimpin serangan lain. Kali ini ditujukan kepada pasukan Mesir yang menduduki jalur Gaza. Insiden tersebut, yang menewaskan 38 warga Mesir dan 8 warga Israel, meningkatkan ketegangan antara Israel dan Mesir. Pada akhir Oktober 1956, krisis ini mencapai puncaknya dengan invasi Israel ke Mesir, yang secara rahasia bersekutu dengan Inggris dan Prancis. Lihat krisis Suez. Dalam kampanye berikutnya, Sharon memimpin pasukan terjun payung yang merebut celah Mitla yang strategis di semenanjung Sinai Tengah. Ia melampaui perintah dan menderita kerugian besar, yang kembali menuai pujian atas kemampuan militernya sekaligus kritik atas kepemimpinannya yang keras kepala. Pada tahun 1957, ia dikirim ke sekolah staf di Chamberlain, Inggris, untuk pelatihan perwira. Kemudian, ia belajar paruh waktu di cabang Tel Aviv dari Universitas Ibrani dan lulus dengan gelar sarjana hukum pada tahun 1966. Pada akhir Mei 1967, Mesir kembali memiliterisasi Sinai dan mengumumkan blokade terhadap kapal-kapal Israel yang melewati Selat Tiran. Ketika pemerintah Israel tampak ragu-ragu dalam menanggapi tindakan Mesir, Sharon mengusulkan kepada Kepala Staf, Yitzhak Rabin, bahwa Komando Tinggi Militer mengambil alih kekuasaan dan menahan kabinet sementara angkatan bersenjata melancarkan serangan pendahuluan ke Mesir. Namun, beberapa hari kemudian, pemerintah sendiri memutuskan untuk berperang. Sharon, yang saat itu sudah menjadi mayor jenderal, memimpin salah satu dari 3 divisi lapis baja yang beroperasi melawan Mesir dalam perang 6 hari pada bulan Juni 1967. Setelah Angkatan Udara Israel menghancurkan sebagian besar pesawat tempur Mesir di darat pada hari pertama konflik, pasukan darat Israel kembali menyerbu Sinai, di mana mereka hanya menghadapi sedikit perlawanan. Sharon dipuji sebagai pahlawan militer.
Setelah perang, Sharon menentang pembangunan garis Bar-Lev, rantai benteng yang dibangun untuk mempertahankan diri dari serangan Mesir di sepanjang terusan Suez. Ia lebih menyukai strategi yang lebih lincah dan aktif dalam menghadapi serangan-serangan kecil Mesir, tetapi keputusannya ditolak. Sebagai perwira Komandan Komando Selatan, 1969-72, Sharon mempertahankan garis pertahanannya terhadap perang atrisi Mesir di sepanjang terusan Suez. Pada tahun 1971-72, ia bertanggung jawab untuk menghancurkan perlawanan Palestina yang baru mulai terhadap pendudukan Israel yang berkelanjutan di jalur Gaza, seringkali dengan menggunakan metode-metode brutal. Di tengah tuduhan impulsif, tak terkendali, dan dogmatisme, Sharon menciptakan banyak musuh dan dijauhkan dari posisi puncak militer yang seharusnya bisa diraihnya berkat eksploitasi militernya. Pada Juli 1973, ia mengundurkan diri dari militer dan pensiun untuk beternak domba jantan, dan kuda di Shamore Farm, sebuah peternakan di wilayah gurun Negev Utara. Awal karir politik Ariel Sharon. Seperti banyak mantan jenderal Israel lainnya, Sharon memutuskan untuk terjun ke dunia politik. Ia bergabung dengan Partai Liberal yang berhaluan kanan tengah dan pada tahun 1973 memainkan peran penting dalam kesepakatan Partai Liberal dengan Menachem Begin, pemimpin Partai Herut sayap kanan, untuk membentuk blok politik Likud. Pada awal Perang Yom Kippur pada Oktober 1973, Sharon dipanggil kembali untuk bertugas aktif di militer. Pada 16 Oktober, ia memimpin serangan balik Israel yang menentukan terhadap Mesir di arah barat melintasi terusan Suez, sebuah pertempuran yang menandai titik balik perang. Sekali lagi Sharon mengabaikan perintah dari atas. Ia kemudian mengklaim bahwa rekan-rekan komandannya tidak tahu apa yang terjadi di lapangan. Dan sekali lagi kemenangan militer yang dramatis membungkam para kritikus. Pada Desember 1973, Sharon terpilih menjadi anggota Knesset, Parlemen Israel, dari Partai Likud. Pada Januari 1974, ia meninggalkan angkatan bersenjata untuk terjun ke dunia politik dengan kecaman yang nyaris terselubung terhadap rekan-rekan jenderalnya. Panglima tertinggi, Jenderal David Elazar, membatalkan komisinya, dan tentara secara resmi menyebut pernyataannya sebagai penghinaan terhadap komandan lain dan pelanggaran disiplin militer. Namun, beberapa bulan kemudian, Elazar sendiri dikritik keras oleh Komisi Penyelidikan Perang, dan ia dipaksa mengundurkan diri dari tentara. Sementara itu, Sharon, yang frustrasi dengan politik oposisi, mengundurkan diri dari Knesset pada bulan Desember 1974. Rabin, yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri, mengangkat kembali Sharon ke komando cadangan di tentara, dan pada tahun 1975-76 ia menjabat sebagai penasihat kontraterorisme khusus untuk Rabin. Upaya Sharon untuk memenangkan kepemimpinan Likud menjelang pemilihan umum Mei 1977 tidak berhasil, dan ia membentuk partai kecilnya sendiri, Shalom Zion, Perdamaian di Sion. Sebagai kendaraan pribadi Sharon, partai tersebut hanya memenangkan 2 kursi Knesset. Pemilihan umum ini, yang merupakan titik balik dalam politik Israel, mengakhiri hegemoni Zionisme Partai Buruh dan membawa pemerintahan koalisi yang didominasi Likud yang dipimpin oleh Begin ke tampuk kekuasaan. Perdana Menteri yang baru menunjuk Sharon sebagai Menteri Pertanian. Dalam posisi tersebut, ia mensponsori pembangunan permukiman Yahudi di wilayah Arab yang diduduki. Sebagai penentang keras konsep negara Palestina, Sharon mengadopsi slogan, Yordania adalah Palestina, yang mendukung gagasan bahwa Yordania, meskipun terpisah dari tepi barat, dapat, dengan mayoritas penduduk Palestina, memenuhi tuntutan Palestina untuk menentukan nasib sendiri. Dalam pemungutan suara kabinet tahun 1978 mengenai usulan perjanjian damai dengan Mesir, Sharon mendaftarkan 1 dari 2 suara yang tidak setuju. Tetapi dalam pemungutan suara Knesset berikutnya, ia mengesampingkan keberatannya dan memberikan suara setuju. Pada Juni 1981, Begin menunjuk Sharon sebagai Menteri Pertahanan. Dalam kapasitas tersebut, pada musim semi 1982, ia mengawasi evakuasi paksa para pemukim Israel di Sinai dan pembongkaran permukiman-permukiman tersebut sebelum wilayah tersebut dikembalikan ke Mesir. Sharon adalah arsitek utama invasi Israel ke Lebanon pada Juni 1982, sebuah perang yang menyebabkan pengusiran organisasi pembebasan Palestina dan cabang-cabang bersenjatanya dari Lebanon.
Pasukan Israel mencapai Beirut, dan sebuah perjanjian damai ditandatangani antara Israel dan pemerintahan Lebanon yang baru, tetapi fakta tersebut segera diingkari oleh Lebanon. Konflik tersebut memperburuk perang saudara Lebanon yang telah berlangsung lama, gagal mewujudkan tujuan luas Sharon untuk menciptakan realitas politik baru di perbatasan utara Israel, dan membuat Israel terjebak dalam keterlibatan 18 tahun yang tidak produktif di Lebanon Selatan. Pada bulan September 1982, anggota milisi Phalange, kelompok Maronit sayap kanan Lebanon yang saat itu bersekutu dengan Israel, yang bertindak di bawah payung militer Israel, melakukan pembantaian di kamp pengungsi Palestina Sabra dan Shatila di Beirut yang diduduki Israel. Akibatnya, beberapa musuh Sharon menjulukinya penjagal Beirut. Kemarahan publik yang meluas atas tindakan Sharon memaksa pemerintah Israel untuk membentuk komisi penyelidikan yudisial. Laporannya, yang dikeluarkan pada awal tahun 1983, sangat kritis terhadap Sharon, yang ditemukan bertanggung jawab secara tidak langsung atas pembantaian tersebut dan dinyatakan tidak layak untuk mempertahankan jabatan sebagai Menteri Pertahanan. Menyebut tuduhan terhadapnya sebagai fitnah darah, ia menuduh Begin menyerahkannya kepada massa. Pada bulan Februari 1983, Sharon dengan sangat enggan mengundurkan diri. Meskipun bagi sebagian orang tampak seperti akhir karir Sharon, ia segera kembali menjabat sebagai Menteri Industri dan Perdagangan 1984-90 dan Menteri Konstruksi dan Perumahan 1990-92. Sebagai pemegang portofolio yang terakhir, ia melanjutkan kebijakan sebelumnya untuk mendorong permukiman Israel yang intensif di wilayah pendudukan. Pada tahun 1996, Perdana Menteri Benyamin Netanyahu membentuk kabinet untuk Sharon sebagai Menteri Infrastruktur Nasional. 2 tahun kemudian, Sharon diangkat menjadi Menteri Luar Negeri, dan pada tahun 1999 ia menggantikan Netanyahu sebagai pemimpin Partai Likud. Namun, kontroversi terus menyelimuti Sharon. Pada 28 September 2000, ia mengunjungi Temple Mount di Yerusalem, yang dikenal oleh umat Muslim sebagai Al-Aram Al-Sharf, tempat suci yang mulia, untuk mendesak hak kedaulatan Israel atas situs yang dianggap suci oleh orang Yahudi dan Muslim. Kunjungan tersebut memicu kemarahan warga Palestina dan memicu kekerasan yang meluas yang dikenal sebagai Intifah Kedua, bahasa Arab, menyingkirkan. Perundingan damai Israel-Palestina, yang sebelumnya terhenti, kini terhenti total. Pada bulan Desember 2000, Perdana Menteri Ehud Barak mengundurkan diri dari jabatannya, dan pemilihan langsung penggantinya dijadwalkan pada Februari 2001. Sharon mengumumkan pencalonannya, dan karena kecewa dengan ketidakmampuan Barak untuk mencapai perjanjian damai atau membendung kekerasan, rakyat Israel memilih Sharon untuk menjabat Perdana Menteri Ariel Sharon. Setelah terpilih, Sharon membentuk pemerintahan koalisi yang mencakup Partai Buruh Israel, yang telah lama menentangnya. Kerusuhan di wilayah pendudukan terus berlanjut, dan sebagai tanggapan atas gelombang baru serangan teroris terhadap warga Israel, Sharon memerintahkan pembalasan tanpa ampun terhadap Palestina. Namun, pada saat yang sama, ia bergerak dengan hati-hati menuju postur diplomatik baru. Pada bulan September 2001, untuk pertama kalinya, ia berbicara tentang negara Palestina, meskipun ia membayangkannya sebagai entitas yang kurang berdaulat penuh yang akan menempati tidak lebih dari 42% wilayah tepi barat. Mayoritas Knesset Sharon menghilang pada Oktober 2002 ketika Partai Buruh menarik diri dari koalisinya, yang memaksanya runtuh. Namun, dalam pemilihan parlemen pada Januari 2003, ia memimpin Likud menuju kemenangan telak. Selama kampanye, Sharon dengan keras menentang usulan lawan buruhnya, Amram Mitzna, untuk menarik diri dari permukiman di jalur Gaza. Namun kemudian, meningkatnya korban di antara pasukan Israel yang ditunjuk untuk mempertahankan permukiman memaksa Sharon untuk merevisi pendapatnya. Ia kemudian meluncurkan sebuah rencana yang menyerukan pemindahan lengkap pemukim dan tentara Israel dari jalur Gaza dan, atas desakan AS, dari beberapa permukiman kecil di tepi barat. Usulan tersebut menimbulkan oposisi yang kuat dalam Likud, tetapi pada Desember 2003 Sharon tetap mengumumkan bahwa penarikan akan dilanjutkan. Israel menyelesaikan penarikan pada September 2005. Untuk informasi lebih lanjut tentang penarikan, lihat Israel di Disengagement from Gaza. Sementara itu,
Pemerintahan Sharon terus melanjutkan pembangunan penghalang keamanan. Pembangunan penghalang yang sebagian berupa tembok dan sebagian berupa pagar, yang dirancang untuk mencegah serangan teroris ke Israel dari tepi barat, telah dimulai pada Juni 2002. Di banyak tempat, pembangunannya melampaui garis gencatan senjata tahun 1949 hingga ke wilayah pendudukan, dan Mahkamah Internasional, ICJ, mengeluarkan putusan yang menyatakan ilegal bagian-bagian tembok yang dibangun di tepi barat. Sharon tidak terkesan dengan putusan ICJ. Awalnya ia skeptis terhadap tembok tersebut, tetapi kriteria utamanya adalah efektivitasnya, alih-alih legalitas atau popularitasnya, dan serangan teroris pun berkurang setelah pembangunannya. Menghadapi pertentangan dari dalam partainya sendiri, pada bulan November 2005 Sharon meninggalkan Likud dan membentuk partai baru yang berhaluan tengah, Kadima, Maju, yang rencananya akan ia pimpin dalam pemilihan umum baru. Namun, pada 4 Januari 2006, ia lumpuh karena stroke berat. Meskipun secara teknis ia tetap menjabat, kekuasaan dialihkan kepada wakilnya, Ehud Olmert, yang secara resmi menggantikannya sebagai Perdana Menteri pada bulan April 2006. Sharon tetap tidak berdaya sampai kematiannya pada bulan Januari 2014.